Ini saya kedatangan barang milik tetangga, yaitu kipas meja ya, Sanek. Nah, ini kita colokin ke listrik, kita on kan, nggak berputar ya. Nah, kita akan coba membersihkan. Teman-teman, pada saat saya coba, rupanya dicoba kipas belum berputar ya. Dan di sini dari colokan listrik, salah satu kabel itu masuk ke sini. Ini adalah bimetal ya, seperti fuse. Nah, nanti kalau overhead dia mutus sendiri. Nah, ini posisinya udah oklak ya, oklak. Jadi kalau diuji sama tester ampermeter itu enggak menunjukkan seperti fuse. Jadi ini bisa langsung dijumper. Yuk, kita coba, kita jumper. Setelah dijumper, rupanya ini tetap tidak berfungsi. Kita arahkan sekarang ke kapasitor ini ya. Kapasitor ini nilainya 1,2 mikro, 250 volt. Kebetulan saya punya ini kapasitor nilainya 1,5 mikro ya. Coba kita ganti ya. Rupanya setelah saya sudah sambung ini fuse bimetalnya, nah rupanya bukan masalah di fuse karena motor belum bergerak, dan saya kira kapasitor 1,2 mikro, saya sudah ganti 1,5, tetap nggak berfungsi. Ini saya bongkar. Nah, ini ada 5 kabel ya, 5 kabel. Ini kabel hitam itu di listrik LN biasanya masuk ke line. Nah, ini masuk ke coklat, ini kabel coklatnya listrik. Terus kabel kuning itu masuk ke kapasitor ya, masuk ke kapasitor. Terus kabel biru, putih sama merah ini itu speed ya. Kabel biru itu speed 1, kabel putih itu speed 2, kabel merah itu speed atau kecepatan 3. Jadi untuk menguji ini motornya rusak, di dalam motor itu ada fuse-nya kecil, putus apa enggak kita bisa uji ya. Caranya pakai AVO kali 1 atau kali 10 bisa. Tuh caranya, salah satu ini probe-nya bebas, yang kabel hitam sama kabel kuning nah nggak ada, itu kemungkinan sudah putus fuse-nya, atau salah satu di speed ini nggak ada semua, ini putus ini. Ini kalau motor diuji putus apa tidaknya bisa pakai AVO, tapi kalau motornya kebakar short tidak bisa diuji ya, karena kalau short itu ya jarum menunjukkan kalau diuji. Coba kita bongkar motornya, bodi motor, untuk mengganti fuse di dalam kipasnya di dalam ya. Ini setelah dibongkar ya motornya, setelah dibongkar kita sekalian bersihkan asnya dengan minyak.
Nah ini jeroannya, ini jeroannya motor. Biasanya sekring itu dekat-dekat sini. Kita coba putusin pengait-pengaitnya nih. Saya nggak punya tripod, kameranya goyang-goyang biar pas. Nah, putus kan. Ini standar umum ini. Rupanya parah nih, rusaknya banyak banget. Rupanya ini mungkin karena panas, sekring putus, ini juga putus. Ganti motor saja. Nah ini udah 1 hari saya beli motor, udah datang dalam 1 hari. Ini sudah saya uji, udah bagus. Dan ini mau ganti kabel yang lama, ini kita potong-potong saja ya, kita potong, kita ganti, sesuaikan aja. Biru kecepatan 1, putih kecepatan 2, merah kecepatan 3. Dan ini kabel biru yang dari motor paralel dengan kabel biru yang lain. Ini kabel biru, maksudnya kabel biru motor sinkronis. Ini motor sinkronis. Motor sinkronis ini motor untuk memutar move-nya, kalau di on kan bisa berputar arah angin. Nah ini langsung AC 220 ya, makanya ditaruh di saklar on off, move on atau off. Terus kemudian kaki satunya taruh di kecepatan yang paling kecil, yaitu kecepatan 1, warna kabel biru juga. Ini nanti langsung ke listrik. Ini saya masih pakai kapasitor yang lama. Nah kapasitor lamanya rupanya tidak rusak. Motornya kita mau pasang, kabel sinkronisnya taruh di bawahnya. Ini genggam dulu, kita ikat kabel tis dulu, kita rapikan. Ini dari 5 kabel ini ya, ini kuning sama hitam dipisahin untuk ke PLN dan kapasitor ya. Yang ini merah, biru, putih, ini kecepatan motor. Yang 1 itu biru, kecepatan 2 itu putih, kecepatan 3 itu merah. Yang hitam ini PLN, yang ini ke kaki kapasitor. Kaki kapasitor di kuning dan di hitam. Oke, solder dulu yang ke speed serapi mungkin karena kabelnya panjang. Ini biru ketemu biru, temukan dulu birunya dari motor sinkronis, temu kabel biru ini. Sini yang biru, biasakan kasih timah ya, biar mudah nempelnya. Harus ini kecepatan 2, yang putih.
Oke ya. Jadi ini rangkaiannya. Ini yang kuning kapasitor salah satu, kasihin timah dulu. Di salah satu kapasitor kakinya bolak-balik bebas, karena kapasitor nggak ada kutubnya. Ini bukan kapasitor elektrolit ya, bukan elko. Ini nilainya 1,2, masih asli bawaannya box fan ini. Kalau nggak ada 1,2 bisa diganti 1,5 kalau rusak. Terus yang hitam, nah hitam ini gabungkan dengan salah satu kabel PLN ya, warna coklat atau warna biru bebas. Ini saya taruh di kabel coklat, dan ini koneksikan dengan kapasitor. Nanti ini yang kabel motor synchronize juga koneksikan dari satu dengan PLN. Terus ini yang kabel ke saklar koneksikan dengan kabel PLN yang satunya, yang ini. Jadi ini hanya koneksi kabel dari sini ke timer. Timer kalau on baru kipas berfungsi. Kalau timernya di offin, dia kipas mati, karena ini fungsinya sebagai saklar juga. Ini timer. Jadi ini ke timer, kaki salah satu timer ke saklar ini, saklar selektor. Kemudian saklar selektor ada speed 1, speed 2, speed 3. Nah, dikasih timah dulu. Ini isolasinya buat pengamanan. Nah, ini kita rapikan. Kita baut dulu yang motornya, rumah motornya dulu. Kita tes, saatnya tes dulu. Ini kita sambungkan. Ini off. Ini satu putar nih, 2, 3. Oke, ini timer juga berfungsi ya. Hasil kerja setelah diganti motornya. Ini kecepatan 1 kita tes. Ini ada pita nih, suaranya pelan. Ini kecepatan 2, suaranya lebih kencang dan pitanya lebih bergeraknya banyak. Dan kecepatan 3 nih, suaranya lebih kencang, paling cepat nih, pitanya langsung kena. Oke, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.